Perkenalkan, nama saya Lovelin Angelian Barita dengan NIM 11S23045 dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proyek pemodelan dan simulasi, khususnya dalam pembuatan eh, GD4 atau gedung 4 yang tentunya saya berkesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam proses perancangan dan pembuatan be- objeknya yaitu berupa kursi dan meja. Jadi untuk ini saya menggunakan eh, perangkat lunak yaitu Blender untuk memodelkan bentuknya seperti mengatur proporsi serta menerapkan material dan tekstur agar objek tampak lebih nyata dan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Jadi, pertama-tama tentunya kita akan mempersiapkan eh, Blender kita dan kita mengatur eh, work workspace work, workspace workspace-nya ke layout. Terus yang kedua itu kita hapus objek default-nya seperti cube, lamp, kamera jika tidak diperlukan. Lalu kita aktifkan mode ortografis atau numpad 5 dan kita mengubah tampilannya ke front side atau top view untuk memudahkan modeling kita. Terus untuk pembuatan mejanya di sini kita tambahkan mesh ke kubnya. Lalu kita skalakan atau kita perbesar ke arah X dan Y untuk membuat permukaan meja atau bagian datarnya itu kayak contohnya itu kita tekan S, lalu X untuk memperlebar dan Y untuk memperpanjang. Terus kita skalakan ke Z secara tipis agar kelihatan seperti papan meja. Di sini kita bisa lihat hmm, ini animasinya. Terus di sini kita bisa lihat compositing-nya, lalu default-nya. Nah, terus bisa kita lihat game logic-nya dan motion tracking dan scripting, UV editing dan video editing-nya. Nah, untuk eh, bagian kaki meja itu tentunya kita buat 4 buah kakinya. Eh, ki- kita tambahkan lagi mesh dan cube, lalu kita skalakan lagi, yaitu kita perbesar ke arah X dan Y untuk membuat permukaan meja eh, jadi datar gitu. Terus untuk eh, pembuatan kaki mejanya itu eh, kita skalakan ke Z untuk memanjangkan seperti kaki meja, lalu kita skalakan ke X dan Y agar terlihat ramping seperti kaki meja asli. Lalu kita duplikat dengan Shift plus D, lalu kita geser ke 4 sudut bawah papan meja. Lalu kita gunakan tampilan top view atau numpad 7 agar penempatannya simetris. Untuk pembuatan kursi, eh, untuk dudukannya itu kita tambahkan dari mesh ke cube. Terus kita skalakan X dan Y untuk membuat bentuk dudukannya. Terus kita skalakan ke Z supaya agak tipis dia. Terus untuk bagian kakinya ada 4 buah seperti kaki meja, tambahkan cup, lalu kita skalakan Z untuk memanjangkannya. Terus kita skalakan ke X dan Y lagi biar bentuknya itu kelihatan lebih ramping. Untuk duplikat dan tempatnya itu kita tempatkan ke 4 sudut bawah dudukan kursinya. Untuk sandaran kursi atau back backrest itu kita tambahkan cup lagi, terus kita skalakan ke Y, eh, biar kalau kita skalakan dia ke Y, dia tuh jadi terlihat tipis. Terus
kita skalakan lagi ke Z biar eh, tinggi biar ada tinggi untuk sandarannya. Terus kita tempelkan ke bagian belakang untuk atas dudukan kursinya. Terus untuk penyusunan dan penyesuaian akhir, karena di sini ada juga ruangan dan ada meja, eh, PC dan keyboard. Jadi untuk susunannya itu di sini saya buat kayak menggeser kursi ke posisi yang tepat, misalnya di depan mejanya. Terus eh, saya memastikan semuanya berada di atas lantai, yaitu dengan Z sama dengan nol. Jadi kayak itulah tumpuannya. Terus untuk penyesuaian detailnya itu kita gunakan edit mode dan loop cut dengan kontrol plus R jika menambahkan detailnya. Lalu kita tambahkan bevel dengan kontrol plus B di sudut-sudut agar tidak terlalu tajam. Untuk pemberi material atau untuk warna itu opsional kayak terserah kita. Eh, Caranya itu kita masuk ke tab material properties, terus kita klik new, lalu atur warna dan roughness-nya. Terus kita ulangi untuk setiap bagian jika kita ingin mengubah warnanya. Eh, untuk pemberian nama objeknya, tentu saja eh, itu sebenarnya kayak terserah kita, tapi di sini eh, bisa kita buat di outlinernya itu kita beri nama meja top, meja kaki satu, terus untuk kursi dudukan, kursi kaki satu, sandaran, dan lain sebagainya. Itu opsional juga, kayak terserah kita gitu. Terus untuk di sini kan ada ruangannya, ruangan, kayak PC, keyboard, meja, dan kursi. Jadi di sini saya kayak menggabungkannya gitu dengan cara kita pilih semua bagian meja dengan klik salah satu bagian meja lalu tahan dengan shift dan klik bagian lainnya. Terus kita tekan Ctrl plus Z. Jadi semua bagian akan menjadi satu objek bernama sesuai objek terakhir yang kita klik. Terus untuk gabungkan bagian kursi, kita lakukan hal yang sama seperti untuk mejanya, untuk penggabungan bagian mejanya. Terus kita kontrol plus Z untuk menyatukan lagi. Tapi eh, kita harus ingat gitu, kalau kita itu punya dua objek, yaitu meja dan kursi. Nah, terus untuk penambahan ruangannya kayak ini ruangannya ini. Di sini tentunya kita tambahkan lantai. Di sini saya buat warna coklat. Terus caranya itu kita tambahkan mesh eh, ke plane. Terus kita skalakan plane ke ukuran besar agar jadi lantai. Kayak contohnya itu S, kita ketik 10, lalu kita enter. Terus kita posisikan di bawah meja dan kursi, yaitu dengan skala Z sama dengan nol. Terus kita tambahkan untuk untuk menambahkan dinding, kita tambahkan lagi yaitu dengan cara mesh ke plane, terus rotasinya itu ke sumbu X kira-kira sebesar 90 derajat. Terus dindingnya tuh jadi kayak kayak mengarah ke belakang kan. Ini meja, ini kursi, PC, keyboard. Jadi kayak kayak pas lah di belakangnya itu gitu. Terus kita geser ke belakang meja dan kursi, terus kita ulangi lah lagi untuk sisi sampingnya kayak untuk yang kanan ini sama yang di kiri ini. Terus untuk menambahkan lampunya, kita gunakan add, itu light, terus area atau point. Terus kita geser lampu ke atas objek, kita masukkan ke tab light properties dan atur kekuatannya. Terus bisa juga kita tambahkan lampu sun untuk pencahayaan global. Terus untuk mm, material dan warnanya kayak itu juga kayak opsional karena eh, terserah kita kayak mau warna apa dia. Eh, Tentunya dengan cara kita klik objeknya itu terus ke tab material properties terus kita klik new terus kita kasih namanya misalnya kayak kayu meja terus kita ubah base colornya
Kita pilih coklat, putih, abu-abu, dan lain sebagainya kayak semau kita. Terus kita tambahkan material berbeda untuk lantai dan dinding agar tidak monoton. Jadi untuk kata penutup, eh, un- untuk menggabungkan objek ini jadi satu kesatuan, kita tentunya eh, harus benar-benar eh, memodelkannya biar terlihat lebih hidup, menarik, dan realistis. Di sini, di sini saya mengambil objek kursi, meja, PC dan keyboard ini. Ini di sini karena kan di GD4 itu ada ini contoh gambarnya. Kayak inilah contoh gambar yang bisa kita lihat. Nih, di sini kan kayak mirip ke sini kan, ada bangku, meja, kursi gitu. Terus yang ini, terus ada dinding, lampu-lampunya juga, lantainya juga. Sama kayak ini juga kan, ada PC-nya juga, ada bangku sama meja, ada PC-nya gitu. Ada keyboardnya juga. Jadi sekian eh, yang dapat saya jelaskan dalam kontribusi saya untuk mengerjakan proyek dari mata kuliah pemodelan dan simulasi ini. Jika ada yang kurang dalam penjelasan saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.